Selamat siang pemirsa, Anda sedang menyaksikan Sumatera Utara hari ini edisi Kamis 18 Januari 2024. Sejumlah informasi menarik telah berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Bersama saya Muhammad Azrul Nasution, berikut kita simak informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, korban ledakan akibat kebocoran pipa gas perusahaan gas negara di kawasan Jalan Sisingamaraja, Kota Medan akhirnya meninggal dunia. Korban dinyatakan tewas setelah menderita hampir 90% luka bakar di sekujur tubuh. Korban tewas adalah seorang pemulung tanpa identitas yang menderita luka bakar cukup parah sehingga dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara guna menjalani perawatan intensif. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Teddy John Sahalamarbun mengatakan bahwa korban yang hingga kini belum diketahui identitasnya tersebut kemarin dinyatakan telah meninggal dunia oleh tim dokter Rumah Sakit Bayangkara Medan akibat dari luka bakar yang mencapai 90% di sekujur tubuh. Kapolrestabes pun meminta pada masyarakat jika ada yang merasa kehilangan keluarganya berdasarkan ciri-ciri korban segera mendatangi Rumah Sakit Bayangkara Medan. Titik 10 meninggal dunia. Ya, meninggal dunia karena mungkin luka bakar dari keterangan dokter itu sampai 90%. Sementara mayat masih ditaruh di Rumah Sakit Bayangkara. Ya, setelah nanti 3 hari diumumkan di media, ya, siapa yang merasa keluarganya kehilangan, ya, walaupun statusnya gelandang, ya, tapi informasinya jenazah ini berasal dari Siantar. Meski identitasnya tidak diketahui, namun berdasarkan informasi warga di sekitar lokasi ledakan, korban berasal dari kota Pematang Siantar. Pemirsa, pasca dugaan tertembaknya seorang remaja saat petugas Polsek Medan Belawan membubarkan aksi tawuran di Belawan, Kota Medan, polisi melakukan olah TKP. Sementara itu, korban yang sempat dirawat intensif di Rumah Sakit Peringadi Medan Rabu sore meninggal dunia. Pasca tawuran antar dua kelompok remaja di Kelurahan Belawan, satu Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan yang menyebabkan seorang remaja bernama Rio, 17 tahun kritis, diduga terkena tembakan petugas saat membubarkan tawuran. Petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan melakukan olah TKP. Sedikitnya 20 orang saksi di lokasi kejadian telah dimintai keterangan, termasuk petugas Polsek Medan Belawan, Kanit Intel Polsek Belawan yang sempat meletuskan 2 kali tembakan yang diduga satu diantaranya mengenai kepala seorang remaja bernama Rio hingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Peringadi Medan. Saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki kejadian tersebut. Pemeriksaan visumnya, korban ini ada luka parah di kepala, di bagian belakang sebelah kanan, namun luka-luka yang lain juga banyak di tubuhnya. Ada informasi dari masyarakat, ada dugaan dari tembakan dari anggota kita, tapi itu masih kita selidiki kebenarannya karena kita juga sudah olah TKP, cek TKP tadi malam. Sementara itu, pasca dirawat intensif di Rumah Sakit Peringadi, korban Rio menghembuskan nafas terakhir Rabu sekitar pukul 4 sore. Kejadian ini Pak, apa yang Bapak rasakan Pak? Sakit lah, sakit rasanya. Nggak dibalas sama siapa, kalau kayaknya menembak aparat. Kalau masa-masa, aku mungkin turun duluan dari orang-orang lain. Nah, biantaran dia aparat, jadi kita mau macam mana? Nggak bisa kita balas, ya kan? Jadi Pak, dengan kejadian ini apa yang Bapak harapkan Pak? Minta keadilan lah. Minta keadilan kami, kemana jalan keluarnya, ya kan? Jangan nanti berkepanjangan. Jadi nggak mungkin kita berdendam sama aparat. Sementara itu, pemirsa, tim gabungan Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan dan Unit Reskrim Polsek Sunggal berhasil menangkap kasus pembunuhan yang terjadi beberapa waktu lalu yang berawal dari penemuan mayat seorang wanita di kawasan C. Semayang, Deli Serdang.
Warga kawasan Desa C. Semayang, Kabupaten Deli Serdang dihebohkan dengan penemuan mayat wanita di dalam parit dengan kondisi yang cukup mengenaskan. Ditemukan oleh sekelompok remaja yang melintas lalu melaporkannya ke kepolisian. Berdasarkan penyelidikan petugas kepolisian dan Inafis, mayat tersebut merupakan korban pembunuhan sebab terdapat beberapa tanda-tanda kekerasan di bagian tubuhnya. Tidak berselang lama, tim gabungan Jatan Ras Satreskrim Polrestabes Medan dan Polsek Sunggal mengamankan seorang tersangka berinisial HEI yang tidak lain merupakan suami korban. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Teddy John Sahalamarbun menyebutkan peristiwa ini dipicu oleh sakit hati tersangka terhadap korban. Tersangka lalu mengajak korban menginap di Hotel Kelas Melati di kawasan Jalan Jamin Ginting, kemudian membunuh korban dengan cara dibekap hingga korban kesulitan bernafas. Menemukan seorang mayat. Setelah itu diinformasikan ke Polsek Medan Sunggal beserta tim Inafis menuju ke TKP dan melaksanakan olah TKP. Di TKP ditemukan seorang mayat perempuan dalam keadaan terlungkup dan posisi tangan diikat. Dan dari hidung mengeluarkan darah. Tim penyelidikan, tim gabungan yang terdiri dari Direktorat Kriminal Umum, Inafis, Polrestabes, tim Jatan Ras, dan juga dari Polsek melakukan penyelidikan dan diketahui bahwa pelaku berinisial HI. Sementara itu, usai membunuh korban, tersangka lalu membawa mayat korban dengan sebuah mobil lalu membuangnya di parit kawasan C. Semayang, Deli Serdang. Tersangka dijerat dengan pasal 340 dan 338 KUHP tentang pembunuhan berencana dan terancam hukuman seumur hidup ataupun hukuman mati. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Petugas Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan dan Unit Reskrim Polsek Medan Baru mengamankan 2 orang tersangka pelaku penganiayaan terhadap seorang petugas panitia pengawas pemilu kecamatan di kawasan Jalan Jamin Ginting kemarin. Akibat dari penganiayaan ini, korban menderita sejumlah luka di wajah serta tubuh. Seorang petugas panitia pengawas pemilu kecamatan atau Panwascam, yakni Raja Siregar, harus menderita luka memar di bagian wajah hingga tubuhnya akibat dianiaya oleh 2 orang yang merupakan tim sukses salah satu calon legislatif di Kota Medan, Sumatera Utara. Keduanya yakni Christian Hadi Chandra Halawa dan Satria Fernando Pasaribu menganiaya korban setelah sebelumnya terlibat adu mulut. Kedua tersangka menanyakan maksud kedatangan korban ke lokasi acara yang digelar oleh salah satu calon legislatif di Medan. Saat korban memvideokan acara tersebut, korban sempat mengaku sebagai petugas Panwascam di wilayah tersebut, namun tidak dapat menunjukkan kartu identitas miliknya hingga akhirnya dianiaya oleh kedua tersangka. Itu sedang mengambil, meliput kegiatan daripada caleg tersebut. Pada saat diliput, direkam ada 2 orang, 2 orang inisialnya CH yang menghalang-halangi, dan dibantu oleh KFS, CH sama KFS menghalangi dan mengambil handphonenya. Ya, pemirsa, Satres Narkoba Polres Labuhan Batu melakukan penggerbekan tempat lapak untuk transaksi sabu. Selain mengamankan terduga pelaku bandar, belasan paket sabu dan alat isap serta uang tunai diamankan petugas. Personel Satres Narkoba Polres Labuhan Batu mengamankan seorang terduga bandar sabu saat melakukan penggerbekan di gubuk yang dijadikan lapak transaksi sabu, tepatnya di Dusun Aik Tapa, Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Labuhan Batu kemarin siang, dan mengamankan seorang terduga bandar sabu berinisial BN dan belasan paket berisikan sabu, alat isap, dan puluhan plastik klip kosong serta uang tunai hasil transaksi. Kasat Narkoba Polres
Polres Labuhan Batu, AKP Roberto Sianturi menyebutkan bahwa penggerebekan ini merupakan tindak lanjut dari informasi yang diperoleh pihaknya dan pihaknya mendapati seorang terduga bandar yang tengah menunggu konsumen. Untuk mengantisipasi tidak ada lagi transaksi serupa, polisi dibantu perangkat desa merobohkan gubuk yang dijadikan lapak transaksi sabu tersebut. Dan terkait yang kita amankan ini, bahwasanya dia sudah melakukan tindak pidana narkoba dan dia sebagai bandar. Dan di tempat ini juga dibuatnya ada suatu lapak. Lapak itu ada transaksinya di sebelah kanan kita. Dan setelah kegiatan mereka ini ada orang ataupun masyarakat yang membeli, dia juga ada tempat untuk pemakai. Kita dari Sat Narkoba langsung melakukan tindakan ketika pada saat masyarakat itu ada. Dan masyarakat itu mau juga turut sama dengan kita, membantu kita untuk melakukan penangkapan. Pemirsa, Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution menyebutkan saat ini para oknum ASN yang mendukung salah satu paslon Capres dan Cawapres telah diperiksa oleh pihak Inspektorat Kota Medan. Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution merespon terkait video viral Kabid SMP yang diduga mengajak para guru di Kota Medan untuk mendukung salah satu paslon Capres dan Cawapres. Saat ini Kabid SMP beserta sejumlah orang yang ada di dalam video viral tersebut tengah diperiksa oleh Inspektorat Kota Medan. Nantinya hasil dari pemeriksaan Inspektorat ini akan menjadi rekomendasi Bobi untuk mengambil tindakan dan sanksi yang akan diberikan kepada mereka. Selain itu, Bobi juga mengaku sebagai pimpinan tertinggi di Kota Medan akan bertanggung jawab dengan tindakan seluruh ASN dan jajarannya. Pada berbagai kesempatan, Bobi selalu menyampaikan kepada ASN untuk netral kepada semua paslon. Namun nyatanya masih saja ditemukan dugaan pelanggaran ketidaknetralan ASN dalam pemilu 2024. Sampaikan kemarin untuk dipanggil Inspektorat secara di kami akan kita panggil. Saya sudah sampaikan kemarin itu ada video tersebut, saya perintahkan untuk ditindaklanjuti. Inspektorat sudah, saya belum tahu hari ini sudah dipanggil belum ya? Belum Pak ya? Sudah ya? Saya rasa hari ini sudah dilakukan karena kemarin sudah saya sampaikan di internal kami di pemerintah Kota Medan. Sementara itu, pemirsa, Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution menanggapi dirinya joget gemoy, pose dua jari ala Capres dan Cawapres nomor urut 02 bersama sang istri Kahiyang Ayu. Bobi menyebutkan bahwa video yang beredar tersebut memang untuk kebutuhan kampanye. Video yang sempat viral di media sosial memperlihatkan Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution beserta istrinya Kahiyang Ayu berjoget dengan pose dua jari. Video yang sudah diputar ratusan ribu dan mendapatkan 723.000 like serta 29.000 komentar menjadi perbincangan di kalangan masyarakat Kota Medan. Sejumlah netizen mempertanyakan video yang dibuat tersebut mengingat Bobi merupakan seorang kepala daerah di Kota Medan. Menanggapi hal tersebut, Bobi mengakui bahwa video tersebut memang benar merupakan kebutuhan untuk video kampanye. Dia pun menyangkal bahwa dirinya bukan seorang ASN dan berhak memilih dan mendukung capres tertentu. Jabatan saya cuma 5 tahun kalau tapi dari 2021 tahun ini saya selesai. Dan jabatan ini teman-teman juga tahu semua jabatan politis. Tugas saya sebagai Wali Kota Medan saya jalankan, saya rasa saya jalankan, dan tentunya saya ada hak politik juga. Dan untuk di joget di TikTok itu saya rasa kalau ditanya itu kampanye atau tidak, ya kampanye. Diketahui Bobi sendiri sudah mendeklarasikan dirinya bersama barisan pengusaha pejuang untuk mendukung pasangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Gibran.
Kita ke informasi lainnya pemirsa, KPU Medan telah menerima sebanyak lebih kurang 9 juta surat suara yang tergabung dalam surat suara DPRD Medan, DPRD Sumut, DPR RI, DPD, dan surat suara Pilpres 2024. Penyortiran dan pelipatan surat suara hampir rampung, KPU Medan temukan beberapa surat rusak dan masih dalam tabulasi. KPU Medan terus melakukan pengawalan terhadap petugas sortir lipat surat suara Pilkada 2024 di gudang logistik KPU Kota Medan, Jalan Yosudarso, Medan, Sumatera Utara kemarin. KPU Medan telah menambah petugas sortir lipat surat suara sebanyak 600 orang guna untuk mempercepat waktu penyortiran dan pelipatan surat suara. Sebelumnya, KPU Medan hanya melibatkan sebanyak 400 orang petugas sortir lipat. Saat ini, surat suara yang telah selesai disortir dan dilipat adalah surat suara DPRD Medan dan DPD. Sementara surat suara yang masih dalam pengerjaan sortir lipat yakni surat suara DPR RI, DPRD Sumut, dan Pilpres 2024. Adapun jumlah surat suara yang telah masuk dari masing-masing divisi pemilu 2024 berjumlah 1.890.527 surat suara. Jumlah DPT Kota Medan dan ditambah 2% untuk cadangan. B mengatakan dalam penyortiran tersebut petugas menemukan sejumlah suara yang rusak. Ada, tapi masih kita tabulasi lah dan tidak banyak. Itu hanya sobek atau salah cetak. Ya, belum diketahui jumlahnya. Belum, masih dalam proses tabulasi dan tidak banyak. Alhamdulillahnya sih semua sudah berproses dan jumlah surat suara yang rusak nggak banyak. Itu nggak dari pengangkutan atau gimana? Sepertinya dari percetakan ya, karena begitu dibuka oleh si pelipat suara dalam plastik, mereka temukan. Pemirsa, KPUD Serdang Bedagai saat ini telah menerima kertas suara sebanyak 2.468.101 kertas suara yang meliputi surat suara Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR RI, Provinsi, serta DPRD Kabupaten Kota. Dan saat ini telah disimpan dan disortir di gudang 3 KPU Sergat. Logistik kertas suara yang datang dari tanggal 5 Januari 2024 meliputi kertas suara DPR RI, Provinsi, serta DPRD Kabupaten Kota. Logistik yang datang pada tanggal 8 Januari meliputi kertas suara Presiden dan Wakil Presiden, serta DPD yang datang saat ini sudah berada di gudang 3 KPU. Secara total, jumlah surat suara yang telah diterima KPU Sergai sebanyak 2.468.101 kertas suara dari total surat suara yang diajukan sebanyak 2.465.595 kertas suara. Pada proses pemesanan kertas suara terdapat kekurangan jumlah kertas yakni untuk kertas suara Presiden dan Wakil Presiden kurang 188 kertas. Surat suara DPRD Provinsi kurang 1.751 kertas dan kertas suara untuk DPRD Kabupaten Sergai Dapil 4 sebanyak 205 kertas suara dan Dapil 5 778 kertas suara. Sementara kertas suara yang lebih dalam pengiriman yakni surat suara DPR RI sebanyak 990 kertas suara, DPD sebanyak 3.524 kertas suara, surat suara DPRD Kabupaten Sergai Dapil 1 118, Dapil 2 300, Dapil 3 496 kertas suara. Ketua KPUD Sergai Agus Limatondang mengatakan terhadap kertas suara yang kurang ditambah dengan kertas suara yang rusak saat ini sedang dihitung dan akan diajukan kembali untuk dilakukan pengiriman lagi. Begitu juga kertas suara yang lebih akan dikembalikan. Surat suara yang sudah dilipat untuk surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden 493.119, DPR RI 493.119, surat suara DPD RI sebanyak 493.119,
untuk DPRD Provinsi sebanyak 493.119 juga. Jumlah surat suara yang telah dilakukan pelipatan oleh KPU Serdang Bedagai total sebanyak 2.468.101. Ya, pemirsa, jelang pemilu 2024 pihak rutan kelas 2B Balige pastikan hak pilih semuanya. Hal tersebut diungkapkan Kasubsi Pelayanan Tahanan Lisben Manalu ketika dikonfirmasi di rutan kelas 2B Balige Kabupaten Toba kemarin. Berbagai persiapan telah dilakukan pihaknya seperti melakukan pendataan jumlah pemilih. Lisben menjelaskan bahwa jumlah penghuni rutan kelas 2B Balige sebanyak 422 orang untuk jumlah DPT awal 287 orang dan DPT hingga saat ini berjumlah 213 orang. Untuk DTPB 148 orang, calon DPK 10 orang, warga binaan yang belum memiliki NIK 44 orang, sementara yang tidak memilih 6 orang. Selain melakukan pendataan, pihak rutan kelas 2B Balige melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Toba guna mendata daftar pemilih tetap yang terdiri dari narapidana, tahanan maupun petugas. Lisben mengungkapkan pihaknya akan berupaya maksimal agar semua dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024 mendatang dan memastikan semua warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2024 mendatang. Bagi WBP yang belum melengkapi persyaratan administratif seperti NIK dan nomor KK diharapkan melakukan koordinasi kepada pihak catatan sipil agar dapat dilakukan perekaman EKTP di rutan kelas 2 Balige. Di Balige dibentuk 2 TPS sesuai dengan perintah dari KPU Toba. Yang akan bertugas di sini nantinya seperti apa? Oh, personilnya atau petugas yang menjadi petugas KPPS di rutan kelas 2B Balige sudah dibentuk sebanyak 14 orang dalam 2 TPS. Kendala apa yang ditemukan untuk Pilpres saat ini? Ya, terima kasih Kak. Perlu kami sampaikan, memang kapasitas rutan kelas 2B Balige saat ini 422 orang. Nah, dari 422 orang, DPT 287 orang. Dan yang menjadi DPTB sebanyak 149 orang. Dan calon DPK 10 orang. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini siang. Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Plafon Sekolah Dasar Negeri 064973 roboh menimpa 6 siswi yang sedang belajar. 6 siswi dilarikan ke rumah sakit. Plafon sekolah roboh di Sekolah Dasar Negeri 064973 Jalan Bayangkara, Medan, Sumatera Utara kemarin. Peristiwa terjadi saat siswa-siswi tengah mengikuti proses belajar mengajar berlangsung. Akibatnya sejumlah siswi yang berada di bawah plafon sekolah turut tertimpa. Saat plafon sekolah roboh, sebelumnya tidak ada terlihat tanda-tanda kerusakan maupun adanya hujan dan angin. Kondisi plafon yang roboh hanya sebagian saja dan tidak berdampak pada seluruh plafon di ruangan kelas tersebut. Guna menghindari adanya rubuh susulan, petugas sekolah telah memerintahkan tukang bangunan untuk membongkar seluruh plafon kelas dan akan dilakukan perbaikan. Kepala Sekolah Dasar Negeri 064973 Silvida mengatakan bahwa plafon sekolah yang roboh adalah ruang kelas 6A dan korban dalam kondisi baik setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan.
jatuhnya Gibsonnya itu tiba-tiba dia nggak ada istilahnya ada goyang-goyang, ada apa langsung terus anak-anak yang pas di bawah anak yang 6 orang ini yang runtuh kan bangkunya kan. Nah, jadi yang 6 itu kena reruntuhan Gibson. Di ruangan kelas berapa, Bu? Ruangan kelas 6A ini. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Sebanyak 600 dari 905 calon jamaah haji beserta cadangan telah mengikuti tahapan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit. 70% diantaranya dinyatakan tidak memenuhi syarat istitoah atau kesehatan sehingga belum bisa tahapan pelunasan ongkos haji. Data sementara yang telah diterima Dinas Kesehatan Mandailing Natal, sebanyak 600 orang yang sudah mengikuti tahapan medical check secara lengkap. Baru 8 orang yang istitoah atau bisa melakukan pelunasan ongkos haji. Dari 600 calon jemaah haji yang sudah mengikuti tes kesehatan ini, terhitung 70% tidak memenuhi syarat kesehatan. Sementara 30% belum mengikuti kesehatan dan telah istitoah. Pemeriksaan kesehatan para jemaah ini melalui laboratorium mulai dari pemeriksaan anemia, hipertensi, diabetes mellitus, dan bagi calon jemaah haji yang memiliki riwayat penyakit tuberkulosis atau TBC, dan anemia HB di bawah 8 ini harus dilakukan penundaan keberangkatan karena kedua jenis riwayat penyakit ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kesembuhannya dan ditakutkan bisa mengganggu kondisi kesehatan para jemaah haji lainnya. Kita melakukan gerak cepat untuk rapat dengan tentu rumah sakit karena mengingat tanggal 12 terakhir pelunasan, 12 Februari. Harapan kita di tanggal 1 paling maksimal di tanggal 3 itu jemaah kita sudah selesai semua. Jadi bisa persiapan untuk pelunasannya. Dan kita tahu juga bahwasanya jemaah haji ini bukan hanya untuk beribadah, tapi ini adalah ibadah fisik. Yang mana kita juga tidak mau jemaah kita nantinya membahayakan jemaah kita karena kita harapkan untuk berangkat sehat, pulang juga sehat dan menjadi haji yang mabrur. Dan pemirsa, informasi yang baru Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azhar Nastion. Selamat siang dan selamat beraktivitas.